Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar AE untuk PT Hansa Pratama Foundry and Engineering. Boleh next. Oke, yang pertama-tama di kelompok kami tadi ada Lutfi dan saya sendiri Nabila Tala. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, yaitu PT Hansa Pratama Engineering merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan rekayasa teknik. Saat ini sistem pemesanan produk di PT Hansa masih melakukan secara manual yang menyebabkan permasalahan seperti terlambat, lalu pemesanan kurang tidak sesuai, dan human error lainnya. Di sini masalah utamanya ada empat, yaitu proses pemesanan produk masih dilakukan secara manual, kemudian keterlambatan pemrosesan pesanan dan kesalahan pencatatan data, kesulitan pelacakan status pesanan secara real time bagi pelanggan, kemudian data stok tidak terintegrasi menyebabkan ketidakakuratan inventaris. Bisa di next. Oke, kemudian di sini ada YY diagram. Langsung di next aja biar cepet. Oke. Selanjutnya kita memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan sistem pemesanan online tanpa proses manual. Lalu yang kedua, menyediakan pemantauan status pesanan secara real time. Lalu yang ketiga ada otomatisasi notifikasi stok menipis untuk tim procurement. Selanjutnya kita masuk ke bagian visi misi. Yang pertama ada visi, yaitu visi kita menjadi perusahaan terkemuka penyedia solusi total dan inovatif bagi tenaga listrik industri dunia. Kemudian misinya adalah meningkatkan profesionalisme, inovasi, ekspansi pasar global, dan keunggulan operasional. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada enterprise architecture, yaitu strategi untuk menyelaraskan struktur bisnis dan teknologi informasi. Lalu kemudian ada framework TOGAF 10 yang dipilih karena memiliki metode ADM yang sistematis untuk perancangan AI yang menyeluruh. Lalu kemudian ada Archimate. Di sini digunakan sebagai bahasa pemodelan untuk visualisasi hubungan bisnis, aplikasi, dan teknologi. Oke, selanjutnya di sini ada struktur organisasi, yaitu dikepalai oleh direktur yang bernama Wibo Joko Saputro, lalu bercabang kepada finance manager, lalu procurement dan administration, sales sales is manager, lalu sales waste manager. Di sales is manager sendiri ada dua, yaitu sales indoor dan sales outdoor, sama seperti sales waste management. Boleh di next. Lalu di sini ada rencana kerja dan anggaran atau KPI. Di sini yang pertama KPI-nya adalah tercapainya target pendapatan yang measurement-nya adalah triliun. Target kita adalah 6 triliun dan aktualnya adalah 5,8 triliun. Yang kedua ada kepuasan pelanggan yang measurement-nya masih percentage. Targetnya adalah 90%, aktualnya baru 60%. Kemudian ada penyediaan dan pemeliharaan full range outsourcing. Measurementnya menggunakan percentage. Kemudian targetnya adalah 85%, aktualnya adalah 90%, dan lain-lain. Boleh di next. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah proses bisnis dari kelompok kita. Boleh di next. Baru kita masuk ke preliminary phase. Yang pertama ada prinsipal bisnis principle yang namanya adalah keuntungan maksimal perusahaan. Statementnya adalah keputusan dibuat untuk memberikan keuntungan maksimal bagi PT Hansa Pratama Engineering secara keseluruhan, bukan per divisi. Lalu rasionalnya adalah optimalisasi di seluruh perusahaan penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Lalu implication-nya adalah ini mungkin perlu berkompromi demi kepentingan bersama. Tata kelola harus bersifat terpusat. Boleh di next. Di sini langsung ke arsitektur vision. Yang pertama
Di sebelah kanan saya ada yang namanya value chain dari PT Hansa Pratama Engineering. Lalu di sini ada beberapa fungsi, stakeholder, key concern, dan class-nya. Boleh di next. Lalu kita masuk ke solution concept diagram. Di sini yang pertama ada pelanggan. Pelanggan bisa melakukan pemesanan online, lalu bisa memverifikasi pesanan, kemudian bisa cek stok, lalu ke pembayaran. Untuk sales staff-nya melakukan verifikasi peran, untuk procurement staff-nya melakukan cek stok, dan finance staff-nya melakukan pembayaran. Baru next. Selanjutnya ada business interaction matrix, yaitu yang pertama ada sales department, procurement department, lalu ada finance department. Baru next. Selanjutnya kita masuk ke business footprint diagram. Seperti yang tadi sudah ada, pemesanan online dilakukan efisiensi operasional pemesanan. Kemudian di bagian cek stok juga ada optimalisasi manajemen stok. Kemudian di bagian pembayaran juga ada transparansi status pesanan. Next ada business service atau function katalog. Yang pertama ada sales and customer service. Business service adalah menerima dan memvalidasi permintaan pesanan pelanggan melalui portal dan menyediakan informasi katalog produk dan estimasi harga kepada pelanggan. Yang kedua ada procurement and inventory, melakukan pengecekan ketersediaan stok produk shipment secara real time. Lalu ada mengelola pemesanan ulang atau restock ke vendor jika persediaan di bawah batas minimum. Ketiga ada dari finance, yaitu memverifikasi bukti pembayaran pelanggan dan menerbitkan invoice otomatis. Oke, di sini ada diagram lacinya. Yang pertama, proses atau aktivitas utamanya yaitu registrasi akun dan profil. Pelanggan memiliki R, lalu kemudian staff itu important, lalu sales manager adalah eh, A. Boleh di next slide. Selanjutnya ada data entity atau business function matrix. Data entity yang pertama ada customer, salesnya C, RU, kemudian procurement-nya adalah R, finance-nya adalah R. Next ada application data matrix. Yang pertama ada application web portal, customer CR, produk R, inventory R, order CR, payment CR, invoice R. Kemudian ada back office system yang menggunakan CRU, produknya juga CRU, inventory CRU, order CRU, payment R, invoice juga CRU. Finance module, customer R, produk R, inventory R, order R, payment CRU, invoice juga CRU. Oke, selanjutnya kita masuk ke logical data diagram. Di sini ada customer, yang pertama itu ada ID customer, ada juga customer name, date of birth, phone number, email address, lalu registration date. Lalu kita masuk ke bagian dokumen, ada ID dokumen, dokumen type, file path, upload date, claim ID, policy ID, request ID, dan customer ID. Oke, selanjutnya dari dokumen kita ada claim, ID claim, boleh di back bentar. ID claim, claim data, claim amount, claim status, sama reason for claim. Oke, selanjutnya dari claim kita ada policy juga, policy type, policy start date, policy end date, policy status, kemudian premium amount, dan customer ID. Polisi dan claim menghasilkan satunya jadi claim, jadi policy ID. Boleh di next. Kemudian ada data dissemination diagram. Di sini data entity-nya ada sorry, ada inventory control, customer management, finance and accounting. Lalu di bagian business service ada customer, sales staff, procurement staff, dan order management. Ini boleh di next.
Tapi Oke, selanjutnya, ya, selanjutnya di sini ada data security diagram yang di mana terdapat back office, lalu order handling, financial handling, ERP system, dan data center. Selanjutnya ada data migration diagram. Ini adalah ini adalah data migration diagram yang kita buat. Lalu selanjutnya di sini ada physical application component di mana ada Hansa Web Portal, back office system, sales module, inventory module, finance module, centralized database, notification server. Oke, untuk selanjutnya ini masih sama dari aplikasi physical application yang di mana Hansa Web Portal ini terdapat interface-nya web interface dan API, teknologinya itu ya Laravel, PHP, HTML, dan CSS. Physical application-nya itu terkait back office system. Lalu yang kedua itu ada back office system yang di mana interface-nya itu ada web interface, API, untuk teknologinya itu ada Laravel dan PHP. Lalu physical application terkaitnya itu ada Hansa Web Portal. Lalu yang ketiga itu ada sales module yang dimana di sini interface-nya itu internal API, lalu teknologinya REST API, untuk physical application terkaitnya itu inventory module, finance module. Lalu yang keempat ini ada inventory module yang dimana internal API untuk interface-nya dan database connection. Lalu teknologinya itu terdapat REST API dan MySQL atau PostgreSQL. Untuk physical application terkaitnya itu adalah sales module, procurement module. Oke, untuk di sini ada application organization matrix, yang di mana application komponen itu terdapat Hansa Web Portal, back office system, sales module, inventory module, finance module, dan centralized database notification server. Lalu di sini ada role atau application matrix, yang di mana role-nya itu terdapat customer atau system user, sales verifier, inventory controller, payment approver, procurement staff, finance manager, dan stakeholder atau manajemen. Oke, untuk selanjutnya itu di sini terdapat business function yang di mana ada order handling, pengelolaan pesanan, inventory management atau manajemen stok, payment processing atau pemrosesan, pembayaran, lalu ada invoice dan dokumen handling, dan order tracking dan notification. Oke, ini adalah application communication diagram. Untuk selanjutnya, ini adalah application use case diagram. Oke, di sini adalah software engineering diagram yang dimana Hansa Web Portal, terdapat Hansa Web Portal, lalu order data ke back office system, lalu dari back office system ini order data ke dokumen manajemen sistem. Oke, untuk di software distribusi diagram ini terdapat Hansa Web Portal. Untuk di teknologi standar katalog, ini terdapat logical teknologi komponen, yang dimana terdapat server, operating system, application platform, database platform, integration teknologi, security teknologi, dan backup teknologi. Untuk di teknologi portofolio katalog ini terdapat logical teknologi komponen, yang di mana terdapat front office general purpose server, back office general purpose server, back office backup server, dokumen manajemen server, dan dokumen manajemen backup server. Untuk di application atau teknologi matrix ini terdapat physical application komponen yaitu yang di mana general CRM system, Hansa Web Portal, back office system, dokumen manajemen sistem, dan notification server. Oke, untuk di environment and location diagram ini terdapat middle office, back office, front office. Untuk di headquarters Archie Pratama itu terdapat back office dan middle office. Oke, ini untuk platform decomposition-nya.
Lalu di sini terdapat kesimpulan yang dimana berdasarkan perancangan enterprise arsitektur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Hansa Pratama Engineering masih menghadapi kendala pada proses bisnis yang berjalan secara manual dan belum terintegrasi. Melalui pendekatan enterprise arsitektur, perusahaan memperoleh gambaran arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi lebih terstruktur. Rancangan ini berfungsi untuk sebagai blueprint transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional akurasi data, serta kualitas layanan kepada pelanggan. Lalu di sini ada saran yang dimana sebagai tindak lanjut, perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan sistem secara bertahap dengan memprioritaskan back office sistem sebagai aplikasi inti. Selain itu, diperlukan standarisasi teknologi pelatihan pengguna serta penyusunan roadmap implementasi dan analisis biaya agar penerapan sistem dapat berjalan optimal dan selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Baik, segitu aja presentasi dari kami berdua. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.